Oke, jumpa lagi. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai komponen yang ada di SCM, ya. Komponen apa saja yang ada di supply chain management ini, ya. Dan nanti juga kita akan memahami juga aktornya siapa saja di supply chain management dan perannya sebagai apa, role-nya. Nah, sebetulnya kita sudah pernah membahas ini secara singkat, tapi di sini akan kita bahas secara lebih mendetail. Bagaimana itu isinya? Yuk kita langsung saja. Nah, jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini kita bisa apa saja sih? Nah, yang pertama mengidentifikasi yang menjadi aktor utama itu siapa? Ya, dalam rantai pasok ya, bukan dalam film atau dalam sinetron bukan ya, tapi dalam supply chain. Kemudian perannya apa? Fungsinya. Kemudian kan supply chain itu kan dari kata rantai ya, chain rantai, mata rantai. Nah, kemudian bagaimana kok bisa saling terkait antar rantai tersebut, mata rantai tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke menyadari pentingnya informasi teknologi TI ya, untuk memberi nilai tambah pada supply chain. Ya. Oke, ini kemarin kita sudah bahas ya, aktor utama supply chain itu siapa saja, dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, customer. Nah, kita masuk yang pertama dulu, ya, yaitu supplier. Supplier ini apa sih? Ya, atau siapa sih ini? Atau fungsinya sebagai apa? Supplier ini. Jadi supplier ini menjadi fondasi ya, fondasi utama dalam rantai pasok. Kenapa kok jadi yang utama? Ya, misalkan kita bisa makan mie instan sekarang ini. Ya, kita bisa makan mie instan apapun mereknya, tentunya perlu ada supplier gandum misalkan. Nah, ya kalau tidak ada supplier gandum, ya Indomie mau dibuat dari apa ya? Atau mie instan mau dibuat dari apa? Nah, ya, apakah bisa ada bahan baku pengganti lainnya? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas bahan utamanya itu. Nah, kemudian peran utamanya supplier apa sih? Ya, iya, menyediakan bahan baku yang berkualitas, kemudian memastikan pengirimannya waktunya tepat, ya. Dan ini isu krusialnya nih, harga yang ditawarkan juga harus kompetitif. Ya, kompetitif itu maksudnya murah ya, murah yang tidak murahan biasanya gitu. Kenapa kok yang kompetitif? Karena kalau biaya ya harga dari pemasok saja sudah mahal, maka nanti ujungnya di konsumen akan lebih mahal lagi. Di masing-masing peran harus mengambil untung, ya, perlu mengambil untung. Ya. Kalau tidak ngambil untung, dapat uangnya dari mana? Masa kerja bakti? Ya kerja bakti boleh, tapi tetap harus ada mempunyai revenue stream yang utama. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu konsistensi dalam memberikan pasokan. Nah, ini yang tantangan besar ini, apalagi dalam industri makanan. Makanan ada isu mengenai daya tahan penyimpanan. Mau masuk bahan baku sekarang kuat berapa lama? Jadi di supplier ini kualitasnya akan menentukan keberhasilan mata rantai yang selanjutnya. Ya, mata rantai selanjutnya apa? Manufaktur, pabrik. Makanya disebut pusat transformasi. Nah, di sini akan
terjadi yang dinamakan efisiensi produk. Ya, jadi ketika di pabrik, ya, mindsetnya harus produksi harus efisien. Karena kalau tidak efisien, maka akan timbul biaya-biaya yang tidak diinginkan. Biaya-biaya yang tidak diinginkan akan memberikan harga ekstra, biaya ekstra terhadap barang yang akan dihasilkannya. Kalau terlalu banyak biaya ekstra, harganya semakin mahal produknya nanti. Pabrik harus bisa mengontrol kualitasnya. Standarnya bagaimana sih kualitasnya barang dari pabrik? Ini harus dikontrol ini. Bukan perkara mudah. Jadi nanti bisa berbicara standarnya seperti apa sih standar. Oh, kalau standarnya motor, ya rodanya ada 2. Kalau cuma 1 gimana? Nah, di luar standar. Dan berikutnya di manufaktur di pabrik ini harus memikirkan sistem IT yang terintegrasi. Ini ditulisnya singkat, mudah, tapi implementasinya tidak mudah. Ya, maka dari itu memerlukan tool atau alat yang dinamakan ERP, ya, Enterprise Resource Planning, ya, supaya koordinasi produksinya menjadi seamless. Seamless itu apa sih? Mulus, ya, mulus. Meskipun melibatkan banyak pihak, banyak unit, tapi dengan adanya ERP harapannya menjadi mulus. Nah, kemudian distributor dan retail, ini yang menjadi jembatan ke konsumen. Kita masuk ke distributor dulu, atau disebut sebagai wholesaler. Ini biasanya pemain besar ya ini ya, karena di atasnya retailer, retail. Retail itu juga lumayan besar, tapi di atasnya masih ada lagi, berarti harus lebih besar dari retail. Nah, gimana tuh? Makanya di distributor ini dia berbicara, ya, antar wilayah, bukan antar toko, enggak, bukan antar rumah, bukan antar ruko, bukan, tapi antar wilayah. Wilayah tengah, barat, utara, selatan misalkan. Ya, dia di sini wilayahnya itu bisa disebut juga regional. Ini gudang regional mana sih? Oh, ini regional khusus barat, Indonesia Barat. Ya. Oleh karena itu di distributor atau wholesaler ini, ya, isunya adalah optimasi rute pengiriman. Ya. Ya. Bagaimana mencari gudang yang letaknya strategis. Nah, kalau gudang letaknya tidak strategis akan berimpact lagi menjadi biaya. Ya, di sini lagi-lagi peran IT krusial ini. Perlu manajemen pengelolaan gudang atau inventory. Inventory management system. Lebih besar lagi warehouse management system. Ya. Oke, retail. Retail ini face to face langsung terhadap konsumen. Ya. Isunya kalau di sini adalah bagaimana memberikan layanan yang prima. Layanan yang prima itu seperti apa sih layanan yang prima? Ya, cepat, sesuai, murah, ya, akuntabel. Nah, ketika membeli diberikan nota misalkan, tanpa nota transaksi gratis, misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini perannya IT di mana? Softwarenya namanya POS, point of sale, nah, atau lewat website e-commerce dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling ujung, last but not least, ya, yaitu konsumen, customer. Ya. Ini yang penting nih. Ini juga yang perlu diperhatikan ini. Nah, rantai pasok akan berjalan lancar kalau permintaan customer, nah, ini stabil.
Permasalahannya kita kan nggak tahu nih, customer ini permintaannya kapan saja, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengatur. Nah, jadi kalau di customer ini tidak teratur, maka nanti di sebelum-sebelumnya di distributor, retailer, manufaktur, supplier ini hubungannya sama konsistensi pasokan. Kalau jadi masuk ada isu masa penyimpanan, nah bahaya nih, ya, bahaya. Ya, jadi di sini customer menjadi penentu permintaan. Ya, di sini customer bisa memberikan feedback. Nah, ya, dari banyaknya pemain ini akan menghasilkan produk. Nah, produknya seperti apa hasilnya? Rasanya seperti apa? Yang ngomong konsumen. Nah, di sini bagaimana IT berperan? IT berperan dengan adanya CRM, ya, Customer Relationship Management. Sistem IT juga nih ya. Sistem untuk membangun loyalitas konsumen. Ya, seperti apa tuh CRM? Materi lain. Oke. Di sini kita mengenal juga belajar mengenai aliran upstream dan downstream. Downstream itu apa sih? Downstream ya seperti biasa, ya, barang mengalir dari supplier manufaktur yang tadi kita bahas, retail sampai customer. Nah, di sini kita akan memperoleh pergerakan fisik produk dan pemilik produknya ini siapa. Nah, beda dengan downstream, ya, kalau upstream, di sini kita akan memperoleh informasi pembayaran dari konsumen hingga supplier dibalik. Nah, karena dibalik, maka data yang diperoleh apa? Tadi ada feedback, ya, ada feedback, kemudian data permintaan ini, kemudian pembayaran dan invoice. Ya, ini contoh nih studi kasus, ya, rantai pasok di Shopee. Nah, rantai pasok di Shopee seperti apa? Kan ada supplier produk, ya, biasanya pabrik atau UMKM, ya, men-share nih, oh ini saya jual produk ini. Ini yang pertama. Nah, kemudian ini ada dioptimasi oleh platformnya Shopee. Nah, fungsinya Shopee ini sebagai apa? Dia penghubung, ya, antara seller dan buyer, antara penjual dan pembeli, ya, atau biasa kalau orang ngomong agregator. Ya, jadi ini kalau ada kegagalan satu komponen di platformnya Shopee, ya, dampaknya banyak nih. Ya, dampaknya banyak karena akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Nah, di Shopee nanti kerjasama dengan partner logistik, nah, apapun mereknya, ya, kemudian baru barangnya sampai. Nah, inilah tahapannya studi kasus supply chain di Shopee. Ya, manufakturnya mana nih manufakturnya? Ya, manufakturnya. Ya, jadi ini kalau barangnya bentuknya komoditas, kalau barangnya bentuknya yang perlu nilai tambah lagi, ya berarti perannya UMKM ini adalah memberikan nilai tambah dalam bentuk manufaktur, ya. Oke, mungkin gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk tetap semangat.